Kapan terakhir kali kamu merasa diperlakukan tidak adil, dan kamu tahu persis, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa kamu berada di pihak yang benar? Bayangkan momen itu mungkin di tempat kerja. Kamu memberikan gagasan terbaikmu, kamu bekerja lembur, kamu mengikuti semua prosedur, namun pujian atau promosi jatuh ke tangan orang lain yang pandai memanipulasi keadaan. Atau mungkin ini tentang hubungan pribadimu. Kamu mengalah demi kedamaian, kamu menurunkan egomu, meminta maaf untuk hal yang bahkan bukan sepenuhnya salahmu. Hanya agar perdebatan itu usai. Namun, balasan yang kamu terima justru sikap merendahkan, seolah kebaikanmu adalah sebuah kelemahan. Bagaimana rasanya? Sesak? Panas di dada? Ada pemberontakan hebat di dalam pikiranmu yang berteriak, "Ini gak adil, aku harus lawan, jika aku diam, aku kalah." Di dunia modern yang sangat bising ini, kita diajarkan bahwa kemenangan selalu identik dengan dominasi. Kita didoktrin untuk terus maju, untuk tidak pernah mundur satu inci pun, untuk selalu membuktikan bahwa kita benar. Mundur berarti pengecut, mengalah berarti hancur. Kita terus memaksakan diri dalam perlombaan pembuktian ego yang pada akhirnya seringkali berujung pada kelelahan mental, burnout, dan kehampaan yang tidak berujung. Kita terjebak dalam ilusi bahwa hidup adalah tentang menang di setiap pertempuran. Tapi, bagaimana jika sejenak kita membedah sebuah asumsi tersembunyi yang selama ini kita yakini? Bagaimana jika kemenangan terbesar dalam hidup, lompatan tergila yang bisa mengubah seluruh lintasan takdirmu, justru harus dimulai dengan sebuah penerimaan kekalahan yang paling menyakitkan? Terkadang, langkah paling berat justru mengarah ke tempat yang paling tepat. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan waktu. Kita tidak hanya akan membaca sejarah, kita akan masuk ke dalam salah satu fragmen psikologis dan emosional paling intens dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sebuah peristiwa di mana batas antara kemenangan dan kekalahan menjadi sangat buram. Disinilah rasionalitas manusia diuji sampai batas puncaknya. Disinilah keindahan nilai-nilai kenabian terekam sempurna. Ini adalah kisah tentang tahun ke-6 Hijriah. Ini adalah seni menang dalam kekalahan. Ini adalah misteri Hudaybiyah. Madinah, 6 tahun setelah hijrah. Udara dipenuhi oleh kerinduan yang sangat pekat. Sudah 6 tahun lamanya, kaum muhajirin diusir dari tanah air mereka, Mekah. 6 tahun mereka tidak melihat Ka'bah. 6 tahun menahan rindu pada jalan-jalan berbatu di sekitar Masjidil Haram, tempat mereka menghabiskan masa kecil. Rasa rindu itu bukan sekedar rindu kampung halaman biasa. Ini adalah kerinduan spiritual yang menyiksa. Hingga suatu malam, Rasulullah SAW mendapatkan sebuah mimpi, sebuah visi kenabian, sebuah mimpi memasuki Masjidil Haram dengan aman, mencukur rambut, dan melaksanakan tawaf tanpa rasa takut. Ketika mimpi ini diceritakan, Madinah meledak dengan gembiraan. Tidak ada ruang untuk keraguan. 1.400 sahabat berkumpul mengenakan kain ihram putih yang bersih. Mereka hanya membawa pedang yang bersarung, bukan senjata perang. Mereka menggiring unta-unta kurban. Niat mereka sangat murni, hanya ingin beribadah dan mencari pertumpahan darah. Ini adalah perjalanan cinta menuju Sang Pencipta. Namun, cinta tak selalu disambut dengan pelukan. Berita pergerakan ini sampai ke telinga para pembesar Quraisy di Mekah. Bagi mereka, ini bukan tentang ibadah, ini tentang politik, tentang gengsi dan arogansi. Mengizinkan Muhammad dan pengikutnya masuk ke Mekah atau meskipun untuk ibadah akan dianggap sebagai tanda kelemahan Quraisy di mata seluruh jazirah Arab. Harga diri mereka terluka. Maka Quraisy mengirimkan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh jenius militer saat itu yang belum masuk Islam, Khalid bin Walid. Tujuannya satu, mencegah rombongan Nabi, memprovokasi mereka, dan jika perlu, menghabisi mereka sebelum mereka menginjakkan kakinya di tanah haram. Rasulullah SAW mengetahui pergerakan ini. Beliau adalah seorang pemimpin yang memahami betul lanskap politik dan militer. Alih-alih meladeni provokasi dan berperang dalam keadaan berihram, beliau mengambil keputusan yang tak terduga. Beliau memerintahkan rombongan untuk memutar arah, melewati jalur berbukit yang sangat terjal dan sulit dilewati, demi menghindari konfrontasi dengan pasukan Khalid. Perjalanan memutar itu menguras tenaga yang luar biasa. Mereka akhirnya tiba di sebuah lembah gersang di batas tanah haram. Tempat itu bernama Hudaybiyah.
Namun, ujian baru saja dimulai. Di Hudaybiyah, sumur-sumur hampir mengering, air sangat langka. Bayangkan kondisi mental para sahabat, lelah, haus, memakai kain ihram, tengah panasnya gurun. Niat murni mereka dihalangi, dan kini mereka terjebak di tengah negosiasi politik yang sangat alot dengan utusan-utusan Quraisy. Urwah bin Mas'ud, salah satu negosiator Quraisy, datang dan melihat langsung bagaimana para sahabat memperlakukan Rasulullah dengan penuh cinta dan penghormatan yang luar biasa. Urwah pulang ke Mekkah dan berkata, "Aku belum pernah mengunjungi raja-raja, Kisra, Kaisar, atau Najasyi. Semuanya demi Allah tidak seperti ini. Aku belum pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh pengikutnya seperti para sahabat mengagungkan Muhammad." Quraisy menyadari mereka tidak bisa mematahkan loyalitas ini dengan pedang. Maka mereka menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan, diplomasi ego. Mereka mengirim Suhail bin Amr, seorang yang dikenal keras kepala dan ahli berdebat. Kedatangan Suhail menandai babak di mana sejarah Islam hampir saja ditulis dengan tinta darah keputusasaan, jika bukan karena kebijaksanaan Rasulullah SAW. Disinilah kita masuk ke dalam momen paling menyesakkan dada, rumusan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian. Beliau mendiktekan, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Suhail langsung memotong dengan kasar, "Demi Allah, kami tidak tahu siapa Ar-Rahman itu. Tulislah Bismika Allahumma dengan namamu ya Allah, seperti yang biasa engkau tulis." Kaum muslimin marah, hati mereka mendidih. Tapi apa respon Rasulullah? Beliau memerintahkan Ali, "Tulislah Bismika Allahumma." Beliau mengalah. Lalu Rasulullah melanjutkan, "Ini adalah perjanjian damai dari Muhammad Rasulullah." Lagi-lagi Suhail memotong dengan nada merendahkan, "Demi Allah, jika kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Tulislah namamu dan nama ayahmu, Muhammad bin Abdullah." Bayangkan, identitas spiritual tertinggi beliau dihapus di atas kertas. Ali bin Abi Thalib dengan tangan gemetar menolak untuk menghapusnya karena rasa hormat yang mendalam. Rasulullah SAW dengan lemah lembut meminta Ali menunjukkan letak tulisan tersebut, lalu beliau sendiri yang menghapusnya dengan tangannya. Beliau rela melepaskan gelar di atas kertas demi sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi kesepakatan itu tidak berhenti sampai di situ. Syarat-syarat yang diajukan Suhail sangat tidak masuk akal dan tampak sangat berat sebelah. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, kaum muslimin tidak boleh umroh tahun ini. Mereka harus pulang dan baru boleh kembali tahun depan. Itu pun hanya boleh tinggal selama 3 hari. Ketiga, dan ini yang paling menyakitkan, jika ada orang Mekah yang lari ke Madinah memeluk Islam, Muhammad harus mengembalikannya ke Mekah. Tetapi jika ada orang Madinah yang lari ke Mekah, Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Membaca syarat ini, akal sehat para sahabat lumpuh. Umar bin Khattab, sang pahlawan yang tak kenal takut, tidak bisa menahan gejolak di dadanya. Ia mendatangi Abu Bakar dan meluapkan rasa frustasinya. Ia bahkan mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan nada yang sangat emosional, "Bukankah engkau benar-benar Nabi Allah? Bukankah kita berada di atas kebenaran dan musuh kita berada di atas kebatilan? Lalu mengapa kita memberikan kehinaan pada agama kita?" Pertanyaan Umar adalah representasi dari logika manusia yang normal. Umar tidak sedang memberontak. Ia sedang menggunakan akal sehatnya. Ia sedang mendeteksi apa yang tampak seperti sebuah cacat logika dalam keadilan. Rasulullah SAW hanya menjawab dengan tenang, "Aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan mendurhakainya dan dia akan menolongku." Mari kita bedah situasi ini menggunakan lensa psikologi dan teori sistem kompleks. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Rasulullah? Mengapa beliau rela menerima syarat yang secara kasat mata begitu merugikan, sangat tidak proporsional, dan seolah-olah menginjak-injak harga diri umat Islam? Dalam psikologi modern, ada sebuah konsep yang disebut ego depletion dan hubungannya dengan delayed gratification atau penundaan kepuasan. Manusia pada dasarnya digerakkan oleh insting untuk mempertahankan status, kehormatan, dan identitas secara instan. Ketika ego diserang, amigdala di otak kita menyala, memerintahkan kita untuk melawan atau lari, fight or flight.
Umar bin Khattab merespon dengan insting pejuang yang murni. Kita kuat, kita benar, kita harus lawan sekarang juga. Namun, visi kenabian bekerja pada dimensi yang berbeda. Ini bukan sekedar tentang pertempuran fisik, ini tentang arsitektur waktu. Secara filosofis, kita bisa melihat Hudaybiyah melalui hukum kausalitas atau sebab akibat yang dikendalikan oleh strategik momentum. Bayangkan sebuah busur panah untuk menembakkan anak panah sejauh mungkin ke depan. Menariknya ke depan adalah kemustahilan fisika. Kamu harus menarik tali busurnya ke belakang. Semakin jauh kau menariknya mundur, melawan arah tujuan akhirmu, menciptakan ketegangan yang menyakitkan di jari-jarimu, semakin besar energi potensial yang terkumpul. Rasulullah SAW sedang menarik busur sejarah itu ke belakang. Beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh Suhail bin Amr dan belum disadari oleh kaum muslimin. Apa itu? Gencatan senjata 10 tahun. Selama belasan tahun, narasi tentang Islam di Jazirah Arab didominasi oleh propaganda Quraisy. Mereka melabeli Islam sebagai pemberontak, pemecah belah keluarga, dan ancaman perang. Peperangan demi peperangan membuat orang-orang Arab di luar Mekah dan Madinah tidak memiliki waktu dan ruang mental untuk duduk, berpikir, dan mendengar apa sebenarnya isi dari ajaran Islam itu. Pikiran mereka tertutup oleh debu peperangan. Dengan menerima gencatan senjata yang tampak hina ini, Rasulullah menghentikan mesin perang Quraisy secara legal. Debu peperangan mengendap, kedamaian sementara tercipta, dan disitulah keajaiban terjadi. Dalam suasana damai, ideologi bergerak lebih cepat daripada pedang. Orang-orang Arab kini bebas melakukan perjalanan ke Madinah tanpa takut diserang. Mereka berdialog, mereka berdagang, mereka melihat langsung tatanan masyarakat Islam. Fakta sejarah membuktikan jumlah orang yang memeluk Islam dalam 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah jauh lebih banyak dibandingkan total jumlah orang yang masuk Islam selama 19 tahun sebelumnya. Ini adalah kemenangan intelektual dan spiritual. Sebuah kemenangan yang dibangun atas fondasi kesabaran, meredam ego saat Suhail bin Amr menghapus nama Rasulullah dari atas kertas. Bahkan ketika perjalanan pulang menuju Madinah dengan kondisi para sahabat yang masih didera kesedihan dan kebingungan kronis, langit menjawab kegelisahan mereka. Turunlah surat Al-Fath ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Umar bin Khattab yang masih dihantui oleh rasa bersalah atas protes kerasnya bertanya dengan takjub, "Ya Rasulullah, apakah ini sungguh sebuah kemenangan?" Rasulullah SAW tersenyum lembut dan menjawab, "Ya." Itu bukanlah deklarasi perang. Itu adalah konfirmasi dari langit bahwa mengalah secara taktis demi kebenaran yang lebih besar adalah kemenangan mutlak. Mari kita bawa kisah yang berusia 14 abad ini kembali ke meja kerjamu hari ini. Mari kita hubungkan kisah masa lalu ini dengan realitas modern yang kita sedang jalani. Kita hidup di era di mana menang adalah Tuhan baru. Sosial media mengajarkan kita untuk selalu terlihat sukses, selalu membalas komentar haters dengan argumen yang lebih tajam, tidak pernah membiarkan orang lain merendahkan kita. Kita menjadi manusia reaktif dengan ego yang bengkak. Tapi Hudaybiyah mengajarkan kita sebuah realitas yang brutal namun membebaskan. Terkadang, kamu tidak perlu memenangkan perdebatan untuk memenangkan kehidupan. Ketika kamu terjebak dalam lingkungan kerja yang toksik, di mana idemu dicuri atau posisimu ditekan, insting pertamamu mungkin adalah bertarung secara frontal, marah, dan menghancurkan jembatan komunikasi. Tapi apa hasilnya? Energi mentalmu habis, karyamu terbengkalai, kamu memenangkan adu mulut hari itu tapi kamu kalah dalam karir jangka panjangmu. Atau dalam hubungan pernikahan dan keluarga, berapa banyak rumah tangga yang hancur karena suami atau istri tidak mau menjadi Rasulullah yang menghapus gelar di atas kertas. Keduanya bersikeras ingin mempertahankan Bismika Allahumma atau Bismillahirrahmanirrahim versi mereka sendiri. Keduanya merasa paling berhak, merasa paling benar. Padahal jika salah satu rela mengalah, rela membuang gelar egosentrisnya sejenak demi perdamaian 10 tahun, cinta dan kedamaian itu punya ruang untuk tumbuh kembali. Hudaybiyah adalah manifestasi dari kecerdasan emosional tingkat tinggi. Ini tentang zoom out atau melihat gambaran besar dari takdirmu. Apakah mundur selalu berarti kalah? Tidak. Ketika kamu memutuskan keluar dari argumen yang tidak berguna di internet, kamu tidak kalah. Kamu sedang menghemat energimu untuk karya yang nyata.
Ketika kamu memilih untuk diam saat dihina oleh seorang yang tidak memahami nilai dirimu, kamu tidak lemah. Kamu sedang mempraktikkan penguasaan diri tingkat tinggi. Ingatlah saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih kurban mereka di Hudaybiyah sebagai tanda bahwa umroh dibatalkan. Para sahabat diam, mereka tidak bergerak, bukan karena mereka membangkang, tapi karena mereka sangat syok, tubuh mereka kaku oleh kesedihan yang melumpuhkan. Di saat krisis mental itu terjadi, Rasulullah masuk ke tendanya dengan sedih. Di sanalah hadir peran luar biasa dari istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan sebuah nasihat yang menyelamatkan mental sebuah umat. Ia menyarankan, keluarlah wahai Nabi Allah, jangan bicara pada siapapun, sembelih kurbanmu dan panggil pemangkas untuk mencukur rambutmu. Rasulullah mempraktikannya. Ketika para sahabat melihat teladan visual itu, melihat pemimpin mereka dengan lapang dada menerima kekalahan fisik itu, hati mereka pun mencair. Mereka bangkit, saling mencukur rambut, dan menyembelih kurban sambil menangis. Itulah titik balik di mana kepahitan ditelan demi ketaatan. Kita sering bertanya pada Tuhan, kenapa jalan ini sulit ya Allah? Kenapa aku harus mengalah? Dan kenapa doa dan niat baikku dihalangi? Mungkin saat ini kamu sedang berada di Hudaybiyah versi kehidupanmu sendiri. Niatmu baik, persiapanmu matang. Kamu sudah mengenakan ihram harapanmu. Namun tiba-tiba realitas menghadangmu. Pintu tertutup, sumur mengering, dan kamu dipaksa menandatangani perjanjian takdir yang rasanya sangat-sangat tidak adil. Jika kamu sedang berada di titik itu hari ini, bernafaslah perlahan. Jangan hancurkan apa yang sudah kamu bangun hanya karena amarah sesaat. Lihatlah apa yang tidak terlihat oleh mata fisik. Kekalahan yang sedang kamu rasakan hari ini, rasa sakit karena harus menelan ego di hadapan orang-orang yang mungkin tidak menghargaimu. Bisa jadi adalah cara Allah membersihkan medan pertempuranmu. Itu adalah masa gencatan senjata bagi jiwamu yang lelah. Tarik mundur tali busurmu dengan sabar. Rasakan ketegangannya, karena sebentar lagi anak panah takdirmu akan melesat jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan. Sebuah kekalahan yang kamu terima dengan ridho terkadang adalah bentuk awal dari sebuah fatham mubina, kemenangan yang paling nyata.